Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, mohon maaf kemarin karena ada kegiatan, saya belum sempat menyapa gugus yang saya pegang. Di sini ada yang dari gugus Torik bin Ziyad. Oke, 1, 2, 3. Siapa aja? Boleh angkat tangan? Oh iya. Ya, nanti kalian pembinanya sebenarnya saya, cuma kemarin itu karena ada kegiatan saya tidak bisa menemui ya, mohon maaf. Ya, tapi nggak apa-apa, sudah ada ketua kelasnya. Tadi di grup sempat ramai. Ketua kelasnya siapa? Ketua gugus. Oh iya. Namanya siapa mas? Siapa? Dipanggilnya? Oh Dani. Oke mas Dani. Teman-teman satu gugus sudah kenal sama Dani? Oh sudah ya. Jangan dicariin lagi ya. Sudah ada orangnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang program ekstrakurikuler. Jadi kalian semua, anak-anakku semua yang sebelumnya di SMP atau di MTS, tapi mohon maaf sebelumnya karena agak kurang sehat, jadi suara saya kurang merdu ya. Sebenarnya nggak seperti ini, biasanya merdu kok, serius. Ya, kita akan membahas program ekstrakurikuler yang sebelumnya di MTS atau di SMP atau di SMP Islam Terpadu IT. Ada yang sudah ikut ekstrakurikuler atau belum? Sudah ya? Belum? Ada yang belum? Oke, yang belum berapa orang? Saya pengen tahu. Yang belum pernah sama sekali ikut ekstrakurikuler? Ada? Enggak ada? Kayaknya kurang semangat ini. Kayaknya kurang semangat. Ngantuk? Ngantuk nggak? Ngantuk. Oke. Kalau misalkan ngantuk kita ice breaking dulu ya. Oke? Ya. Jadi tetap kayak gini, duduk aja nggak apa-apa. Kemudian kalian boleh pegang pundak teman di depan kalian. Ya. Coba dipegang semua teman, pundak teman di depan kalian semua ya, dipegang. Ya. Kita akan bermain hujan. Ada yang di sini anak senja? Gak ada. Kita akan bermain hujan. Jadi kalau misalkan saya bilang hujan rintik-rintik, kalian pegang punggung teman kalian yang di depan, kemudian pijeti dengan tangan yang terkelungkup. Gini ya. Paham? Ya. Jadi kalau saya bilang hujan rintik-rintik, kalian pegang pundak teman di depan kalian, kemudian pijeti. Kalau hujan rintik-rintik, caranya tangannya terkelungkup, ya. Itu hujan rintik-rintik. Kemudian ada kode yang kedua. Yang kedua, hujan petir. Kalau hujan petir, dipijetinya kayak gini. Tangannya seperti ini. Kemudian dipukul-pukul, tapi jangan keras-keras, nanti malah berantem ya. Jadi kalau hujan rintik-rintik kayak gini, kalau hujan petir seperti ini. Kemudian yang ketiga, hujan badai. Kalau hujan badai, kalian goncangkan tubuh teman kalian yang di depan, gitu ya. Ya. Jadi ikuti instruksinya sesuai dengan kode hujan yang saya katakan. Kalau rintik-rintik kayak gini, kalau petir kayak gini, kalau hujan badai digoncangkan. Oke, siap? Siap. Yang pertama, hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Oke. Hujan badai. Hujan badai gimana hujan badai? Hujan badai digoncang. Oke. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Hujan petir. Oke, cukup. Sekarang berbalik, gantian. 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 Siap?
Oke, pertama hujan petir. Jangan kuat-kuat ya. Hujan badai. Hujan petir. Hujan rintik-rintik. Hujan badai. Oke, cukup. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin ada yang sempat bertanya-tanya, ini kita mau bahas ekstrakurikuler, kok ada mainan kayak gitu? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu jawabannya enggak? Apa hubungannya permainan kita tadi sama bahas ekstrakurikuler? Yang pernah ikut ekstrakurikuler, salah satu, bisa ceritakan ekstrakurikuler apa yang kalian ikuti? Ada yang mau cerita? Satu orang, sukarelawan. Apa? Gak apa-apa. Namanya siapa, Mas? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Namanya siapa? Nama aja, nama. Namanya siapa? Dimas. Dimas di SMP-nya ikut ekstrakurikuler apa? Oh enggak. Pramuka ikut enggak? Enggak juga. Ada? Ada? Yang perempuan mungkin? Ada? Ada yang lahirnya tanggal 16? 16 siapa? 16 lahir tanggal 16? Oh enggak ada. Oke, Mas siapa ini? Hilmi ikut ekstrakurikuler? Enggak. Yang ikut ekstrakurikuler ada enggak? Enggak ada. Belum pernah. Oke. Jadi ekstrakurikuler itu kegiatan di luar kelas. Ini ya. Nah, ini dia. Apa sih ekstrakurikuler? Jadi ekstrakurikuler itu adalah kegiatan di luar kelas, tapi masih berorientasi pada pendidikan. Jadi tetap, walaupun kalian di dalam kelas, walaupun kalian di luar kelas, yang namanya di dalam ruang lingkup sekolah itu tetap orientasinya adalah pendidikan. Jadi kalian tetap dididik, tetap ada materinya. Bedanya apa sama di dalam kelas? Bedanya kalau kegiatan ekstrakurikuler itu menggali potensi dan bakat minat masing-masing. Misalkan nih, kalau misalkan di dalam kelas kalian belajar matematika. Ada yang suka matematika? Boleh angkat tangan? Enggak ada. Walaupun kalian enggak suka, tetapi kan harus wajib dipelajari. Atau ada yang suka sama desain grafis? Kita ada desain grafis di sini. Ada? Kemarin sudah ngisi angket belum? Udah ya? Kan ada tuh desain grafis, ada editing video, ada administrasi perkantoran. Nah, itu kan beda-beda. Beda-beda kan? Tapi yang namanya di dalam kelas kalian harus tetap mengikutinya, harus tetap mempelajarinya, harus tetap dapat nilai di pelajaran tersebut. Beda sama ekstrakurikuler. Kita akan menggali potensi, kita akan menggali bakat, kita akan menggali minat. Misalkan yang kalian sukanya matematika, kalau di dalam kelas tetap harus mempelajari matematika. Yang enggak suka matematika juga tetap harus mempelajari matematika. Beda dengan ekstrakurikuler. Kalian bisa memilih sesuai dengan kesukaan kalian ataupun dengan bakat kalian. Itu bedanya ekstrakurikuler dan di dalam kelas. Nah, selanjutnya ruang lingkup ekstrakurikuler. Saya boleh duduk? Boleh. Gak boleh. Kemudian ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler. Pertama, mengembangkan pengetahuan. Jadi nanti akan saya jelaskan dan saya sebutkan beberapa ekstrakurikuler yang ada di MAN 1 Tuban. Tapi nggak akan saya jelaskan secara rinci, karena setelah ini itu akan ada promosi dari masing-masing ekstrakurikuler, gitu ya. Jadi saya akan jelaskan garis besarnya saja. Yang pertama, mengembangkan pengetahuan. Misalkan ada ekstrakurikuler namanya pramuka.
Ada ekstrakurikuler namanya PMR. Ada ekstrakurikuler namanya pecinta alam. Kebetulan saya sebagai pembina pecinta alam. Jadi yang mau ketemu saya lebih banyak, ikut di pecinta alam. Oke. Jadi dari semua kegiatan tersebut, itu tetap tujuannya adalah biar kalian tahu PMR itu apa, istilah-istilah yang ada di PMR itu seperti apa, atau di pramuka, atau di pecinta alam, atau di ekstrakurikuler yang lainnya. Tetap ada pengetahuannya. Kemudian keterampilan. Jadi nggak cuma ilmunya aja, nggak cuma definisi aja, tapi kalian juga harus punya keterampilan. Misalkan dari gerakannya, misalkan dari kemampuannya olah tubuh ya. Misalkan orang yang ikut badminton misalkan, jadi harus tahu caranya smash, caranya serve, caranya backhand dan sebagainya. Atau yang catur, polanya seperti apa, cara jalannya kuda itu bagaimana. Tahu catur ya? Iya. Kemudian mengembangkan sikap. Jadi ekstrakurikuler itu untuk mengembangkan sikap. Jangan lupa, ini yang paling penting. Biasanya kalian ikut ekstrakurikuler itu untuk gaya-gayaan atau biar dibilang keren dan sebagainya. Tapi enggak. Di ekstrakurikuler itu sebenarnya kita menanamkan sikap. Sikap yang seperti apa? Ilmu padi abangku. Enggak tahu. Ilmu padi tetap merunduk. Maksudnya biar ketika kita ikut ekstrakurikuler itu bukannya malah jadi sombong, tapi jadi orang yang bijaksana. Jadi mau kalian ekstrakurikulernya pramuka, mau kalian ekstrakurikulernya yang berhubungan dengan olahraga, atau kalian ikut ekstrakurikuler yang dipersiapkan untuk olimpiade, baik itu saintek dan sebagainya, itu tetap harus bijaksana. Jadi nggak boleh untuk sombong-sombongan. Saya nih ikut ini, punya banyak kejuaraan, bukan untuk itu, gitu ya. Halo? Hai. Oke, selanjutnya fungsi ekstrakurikuler. Apa sih fungsinya? Untuk pengembangan yang pertama. Jadi mengembangkan diri kalian, mengembangkan bakat dan minat. Apa itu bakat? Kalian punya bakat nggak kira-kira? Atau punya nggak minat? Kira-kira bedanya bakat sama minat itu apa? Nanti akan kita bahas ya. Ditahan dulu jawabannya atau dipersiapkan dulu jawabannya. Kira-kira bakat itu apa? Minat itu apa? Nanti akan saya tanya secara acak. Jadi fungsi ekstrakurikuler itu pertama mengembangkan bakat kalian, mengembangkan minat kalian, mengembangkan potensi yang ada di diri kalian. Setiap orang itu kan beda-beda potensinya. Misalkan Mas Hilmi tadi ya, potensinya ternyata di bidang hitung-hitungan. Suka matematika Mas Hilmi? Iya. Oh enggak, ternyata bukan. Misalkan ada yang potensinya itu di bidang hitung-hitungan, berarti akan diarahkan, akan dikembangkan untuk mempelajari matematika, informatika dan sebagainya. Atau ada yang sukanya itu ngomong terus, itu kira-kira dikembangkan di bidang apa kira-kira? Bisa di pidato, atau bisa di storytelling, baca puisi, drama dan sebagainya. Pokoknya apapun yang kalian sukai, apapun potensi yang ada di diri kalian, insya Allah di Man 1 ini ada ekstrakurikulernya. Kemudian fungsi sosial, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Sosial itu apa? Sosial itu apa? Kalian itu makhluk sosial atau bukan? Ada di sini yang suka IPA? Atau peminatannya kemarin di kelas IPA ada? Atau IPS semua? Enggak kan? Baik yang IPA ataupun yang IPS,
kalian tetap harus mengembangkan sense sosialnya. Sosial itu sama aja dengan kemasyarakatan, halayak umum. Jadi walaupun kalian sukanya IPA, walaupun kalian sukanya saintek, tetap harus mengembangkan sisi sosialnya. Karena apa? Karena kalian hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya kan? Ada tetangga, ada keluarga, ada teman sebaya. Nah, gimana caranya mengembangkan sosial ini? Kalau di dalam kelas kita sudah pusing dengan berbagai macam mata pelajaran. Kita sudah disibukkan dengan berbagai macam mata pelajaran. Maka untuk mengembangkan fungsi sosial itu di mana? Di ekstrakurikuler. Gitu ya. Selanjutnya, fungsi rekreatif. Sama ya seperti yang kita lakukan tadi, yang main pijet-pijetan itu adalah untuk rekreatif. Kalian dari pagi, dari kemarin itu kan diisi materi terus. Ada pemateri yang ngomong bolak-balik ABC, ABC segala macam. Kan kita juga perlu refreshing. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari ekstrakurikuler. Kalian sudah jenuh di kelas, kalian sudah pusing dengan mata pelajaran, waktunya refreshing itu di mana? Di ekstrakurikuler. Ada yang panjat tebing, ada yang PMR, ada yang main badminton, ada yang basket, ada yang futsal dan sebagainya. Nah, itu fungsinya untuk merefresh kita, untuk hiburan. Selanjutnya karir, ini yang paling penting juga. Jadi selain fungsi sosial, ada juga fungsi karir. Tahu karir enggak? Oke, saya tanya, kira-kira setelah, ini kan baru masuk ya, tapi nggak apa-apa lah. Kira-kira setelah lulus di MAN 1, kan cuma 3 tahun, nggak bakal kerasa. Kira-kira setelah lulus MAN 1, tujuan kalian ya, angan-angan sekarang nih, itu mau kuliah atau mau kerja? Yang mau kuliah berapa orang? Nggak apa-apa, nanti kita aminkan bersama. Yang mau kuliah berapa orang? Yang cowok-cowok mana nih? Oke, yang mau kerja, yang mau kerja. Atau yang mau menikah ada? Jangan dulu ya, jangan dulu. Loh, ada. Mau menikah, Mbak? Ya. Jadi fokus dulu di kuliah atau kerja. Nah, bagi kalian yang mau kuliah, ini salah satu termasuk karir ya. Jadi fungsi ekstrakurikuler itu adalah karir. Jadi ketika kalian ikut ekstrakurikuler, kalian akan dilatih soft skill-nya. Ada yang pernah dengar soft skill? Ada yang tahu nggak? Soft skill itu apa? Kan ada skill itu kan kemampuan ya. Skill itu adalah kemampuan. Ada hard skill, ada soft skill. Kalau hard skill itu apa? Hard skill itu kayak matematika, biologi, terus apa kalau IPS itu geografi, antropologi. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang biasa kita dapatkan di dalam kelas. Tapi kalau soft skill itu seperti editing video, desain grafis, komputer, coding. Tahu coding ya? Tahu nggak? Ya nanti kalian pelajari di kelas. Itu salah satu fungsi karir dari ekstrakurikuler. Salah satu fungsinya adalah untuk menunjang karir kalian, baik yang mau melanjutkan ke universitas ataupun yang mau melanjutkan ke dunia pekerjaan. Dari mana? Dari pelatihan soft skill itu tadi. Ada yang bisa panjat tebing, ada yang bisa badminton, ada yang bisa futsal. Kemarin ini ya, yang cowok-cowok mungkin tahu. Persatu Tuban, tahu ya? Tahu Persatu Tuban ya? Persatu Tuban itu salah satu strikernya. Striker itu yang di bagian depan. Kalau yang nggak tahu, salah satu strikernya itu adalah alumni MAN 1 Tuban yang baru lulus kemarin. Namanya Mas Pramudita. Ya. Jadi dia ikut seleksi di Persatu dan alhamdulillahnya rezekinya adalah lolos seleksi. Jadi kemarin sempat ikut berkompetisi di Liga 3 Jawa Timur. Karena kebetulan Persatu itu ikut di Liga 3, belum di Liga 1. Mudah-mudahan
ke depannya, entah mas-mas yang ada di sini ya, bisa mewakili Man 1 Tuban dan juga Persatu sampai di Liga 1 ya. Amin. Itu dia, salah satunya itu. Jadi itu nanti kan bisa jadi penunjang kalian. Oh ternyata yang ingin bekerja sudah dilatih skillnya dulu di ekstrakurikuler yang kalian ikuti. Atau yang mau kuliah, sertifikat-sertifikat kejuaraan itu bisa dilampirkan sebagai penunjang agar kalian bisa diprioritaskan untuk lolos di perguruan tinggi. Jadi fungsinya itu salah satunya adalah seperti itu. Jadi pikirkan karir kalian mulai dari sekarang. Salah satunya dengan cara ikut dan aktif di kegiatan ekstrakurikuler. Kira-kira sudah ada bayangan belum? Mau ikut ekstrakurikuler apa? Belum ya? Tujuannya meningkatkan kognitif atau kognisi, pengetahuan kalian, cara bernalar. Itu salah satu tujuannya. Kemudian afektif itu sikap. Jadi setelah ikut ekstrakurikuler itu kan nanti ada nilainya. Jadi di raport itu nanti ada nilai khusus untuk ekstrakurikuler. Kira-kira setelah ikut ekstrakurikuler, sikap kalian itu berubah menjadi lebih baik atau malah sering bolosan. Nah gitu ya. Karena kan nanti ketika di ekstrakurikuler itu kalian akan ada jadwal latihan, akan ada saatnya kalian mengikuti perlombaan. Nah ini nanti yang akan jadi tolak ukurnya. Kemudian psikomotor. Ada yang tuh psikomotor? Jadi gerakan. Kalian itu lebih lincah, lebih atraktif, atau malah jadi makin apa bahasanya itu kelemar-kelemar. Apa kelemar-kelemar itu? Ya, malah jadi malas. Biasanya kan ikut ekstrakurikuler ini itu jadi capek gitu. Ketika di kelas malah sering tidur, malah sering kelihatannya capek atau izin sakit dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi aspek penilaian juga. Makanya tujuan utama dari ekstrakurikuler itu sebenarnya adalah ini. Jadi jangan sampai ketika kalian mengikuti sebuah ekstrakurikuler atau suatu ekstrakurikuler bukan malah menjadi lebih baik, tapi malah menjadi lebih buruk. Nah itu yang perlu kalian wanti-wanti. Kemudian yang kedua, mengembangkan bakat dan minat peserta didik, sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dan membina pribadi. Jadi diri kalian sendiri. Keputusannya adalah di diri kalian sendiri. Mau aktif atau enggak, mau berubah atau enggak, mau meningkatkan soft skill atau enggak. Nah itu semuanya keputusan di diri kalian masing-masing. Jadi ekstrakurikuler itu kan kalian bebas memilih. Kalian bebas memilih, dan ketika sudah daftar, sudah ikut atau sudah resmi menjadi anggota suatu ekstrakurikuler, itu mau kalian tinggal atau mau kalian ikut aktif di dalamnya. Prinsip ekstrakurikuler yang pertama, individual. Jadi ikut ekstrakurikuler itu jangan ikut-ikutan temen. Temennya ikut ekstrakurikuler ini, kalian ikut. Kenapa? Karena pengen bareng-bareng terus. Atau ada doinya ikut ekstrakurikuler ini, kalian ikut. Nanti pas putus tahu-tahu dua-duanya enggak aktif lagi. Nah kan kayak gitu biasanya. Iya enggak? Iya apa iya? Iya apa iya? Iya. Jadi ekstrakurikuler itu prinsipnya ketika kalian ingin mengikuti suatu ekstrakurikuler itu harus individual. Gak usah ikut-ikutan teman. Gak usah ikut-ikutan tetangga. Karena tetangga rumah pulang bareng terus, jadi dia ikut ini, saya juga ikut biar bisa pulang bareng. Nah jangan seperti itu. Karena nanti kalau satunya nggak aktif, maka bisa dipastikan yang satunya juga ikut nggak aktif. Jadi harus individual. Kesampingkan bestie kalian dulu. Kalau bestinya ikut ini,
tapi itu bukan merupakan minat kalian, nggak apa-apa berbeda. Nah itu prinsip dari ekstrakurikuler. Atau bestinya itu ternyata nggak suka kegiatan ekstrakurikuler karena di rumah ada kegiatan dan sebagainya. Kalau misalkan kalian merasa kalian suka dengan ekstrakurikuler tertentu, tapi besti kalian nggak mau ikut ekstra, ya nggak apa-apa, biarkan aja. Jadi harus individual, harus memikirkan diri sendiri dulu. Kemudian yang kedua, pilihan dari kalian masing-masing. Jadi bebas. Jadi nanti ekstrakurikuler itu ada banyak dan kalian bebas memilih, nggak ada paksaan, nggak dipilih pun nggak apa-apa. Jadi harus merupakan pilihan sendiri. Jadi kita tidak memaksakan kalian harus ikut ini, harus ikut itu. Kalau misalkan penentuan kelas itu kan didasarkan dengan nilai. Tapi kalau ekstrakurikuler enggak. Kalian bebas memilih dan prinsipnya adalah harus merupakan pilihan kalian masing-masing. Kemudian prinsip yang ketiga, aktif. Jadi bangunlah ekstrakurikuler ini menjadi suatu ekstrakurikuler yang aktif. Jadi nanti akan saya jabarkan ya, nanti ada slide tertentu. Itu daftar capaian yang telah diraih oleh kakak-kakak kelas kalian, tapi enggak semua. Kalau enggak salah saya cuma cantumkan sekitar 20 aja yang untuk tahun ini 2023-2024. Enggak bisa semua karena terlalu banyak. Jadi apa yang sudah kakak-kakak kelas kalian capai, minimal kalian teruskan. Jangan sampai grafiknya itu menurun. Yang tadinya sudah juara 1 bulu tangkis, jadi jangan sampai di tahun kalian itu malah jadi tidak juara atau tidak ikut. Nah gitu ya. Jadi ketika kalian sudah memilih untuk ikut di ekstrakurikuler, maka aktiflah. Karena itu prinsip ekstrakurikuler. Kemudian prinsip yang lain, nomor 4, menyenangkan. Jadi ekstrakurikuler itu harus menyenangkan. Karena apa? Karena ada fungsi tadi, fungsi rekreatif, fungsi hiburan. Jadi harus menyenangkan. Kalian ikut ekstrakurikuler itu malah jangan sampai tertekan. Oh, saya capek ikut ekstrakurikuler, disuruh panas-panasan misalkan. Jangan sampai seperti itu. Jadi ikutilah sesuai dengan yang kalian sukai dan kalian merasa senang, gitu ya. Dan ketika sudah ikut harus komitmen. Yang namanya Pakura, pasukan pengibar bendera, ya latihannya adalah baris berbaris di bawah terik matahari. Nah, ketika kalian sudah memilih untuk ikut itu, jangan minta kayak ekstrakurikuler bulu tangkis harus di dalam ruangan. Nah gitu ya. Kemudian etos kerja. Etos kerja itu kegigihan kalian. Jadi dalam mengikuti suatu ekstrakurikuler itu harus menunjukkan etos kerja yang baik, harus menunjukkan kegigihan yang baik. Jangan karena sudah daftar terus lihat teman-temannya, waduh ini bukan tipe saya ini, jadi hilang. Tahu-taunya ekstrakurikulernya kalian ghosting, ketua ekstrakurikulernya kalian ghosting. Nah jangan seperti itu. Jadi harus tunjukkan kegigihan. Ketika kalian sudah memilih, ya komitmen. Komitmen, kalian ikuti prosesnya. Nah nanti ketika diminta untuk mengikuti latihan, ya ikuti latihannya. Ketika diminta untuk ikut lomba, seleksi lomba, ya kalian ikuti lombanya, gigih sampai nanti kalian sendiri yang akan mendapatkan hasilnya. Kemanfaatan sosial, ya sama. Jadi untuk melatih kita hidup di dalam masyarakat. Karena di ekstrakurikuler itu kan gak cuma teman satu kelas kalian, bisa nanti yang di kelas A campur sama kelas B, yang kelas C campur sama kelas E. Nah itu, jadi kalian akan lebih berbaur lagi.
Di sini sudah saling kenal belum? Sudah. Sudah. Coba, mbaknya namanya siapa? Ya. Siapa? Bila. Kenal nggak sama yang di pojok itu? Hah? Enggak. Nah, nanti ketika di ekstrakurikuler, nah kalian akan berbaur lagi. Akan mengenal lebih banyak orang. Gak cuma di satu gugus, gak cuma di satu kelas, gak cuma di satu RT mungkin yang biasanya kan nanti itu bakalan biasanya kalau yang satu satu daerah lingkungan itu yang tetangganya ikut milih saintek, nah kalian juga ikut saintek, biasanya kan gitu ya. Nanti akan lebih banyak lagi. Manfaatnya adalah untuk kalian bisa hidup di dalam masyarakat. Jadi bisa lebih mengenal banyak orang, bisa tahu ternyata orang itu mempunyai banyak potensi. Orang itu potensinya beragam. Itu. Nah, ini dia tadi. Dari tadi kita bahas bakat minat. Disebut berkali-kali bakat dan minat. Sebenarnya bakat itu apa sih? Atau minat itu yang seperti apa? Ada yang dari gugus Al-Ghazali? Ada? Al-Ghazali ada? Oke. Boleh angkat tangan? Gak kelihatan. Coba angkat tangan. Al-Ghazali? Ya. Ada yang nomor absennya 7. Nomor absen 7 gugus Al-Ghazali siapa? Nanti saya cek loh ya. Al-Ghazali nomor absen 7. Ada kakak pendampingnya di sini Al-Ghazali? Kamu pendamping apa, Bang? Salman. Apa, Bang? Al-Khwarizmi. Pilih salah satu, Bang. Siapa, Bang? Sebut satu nama dari Al-Khwarizmi. Yang lain siap-siap ya. Kamu apa, Dit? Salman. Setelah ini Salman. Al-Khwarizmi. Ada yang Al-Khwarizmi? Al-Khwarizmi? Depan. Yang mana? Yang mana? Oke. Mas siapa namanya? Siapa? Ada mic satu lagi nggak? Cek. Al-Khwarizmi, boleh perkenalkan dirinya dulu? Sambil duduk aja Pak ya. Berdiri dong, berdiri. Biar yang lain melihat. Oke. Nama? Nexon Bayanaka. Panggilan? Nexon. Najon. Nexon. Nejen. Apa? Siapa? Nexon Pak. Nexon. Nexon. Iya. Nexon. Oke, Nexon. Asal mana Nexon? Palang. Palang. Iya. Palangnya mana? Ngagli. Pucangan. Oh, Bucangan. Oke. Nexon, kira-kira bakat itu apa? Bakat. Bakat itu apa? Pernah dengar kata bakat nggak? Bakat. Sering kan ya? Kalian sering dengar kata bakat kan? Nah, kira-kira bakat itu apa sih? Orang-orang bilang saya punya bakat ini, atau Lionel Messi lah. Lionel Messi itu punya bakat apa? Nah, kira-kira bakat itu apa? Karir. Apa? Karir. Karir. Apa? Oke, satu kata. Bakat itu apa? Oke, gini. Kira-kira Nexon, bakatmu apa? Kira-kira aja. Bakatmu apa? Atletik Pak. Apa? Atletik. Atletik. Oke. Terima kasih. Ya. Kata Nexon tadi, bakat yang telah
dia identifikasi secara sendiri, secara mandiri adalah atletik. Selanjutnya Salman tadi ya. Kamu pilih satu orang cewek. Yang dari Salman Al Farisi. Siapa? Intan Rahma yang mana? Intan Rahma. Boleh berdiri, perkenalkan diri. Nama panggilan dan asal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmania, biasa dipanggil Intan, dari MTS Muhammadiyah 2 Palang. Oke, minat itu apa, Intan? Pernah dengar kata minat kan? Kalau tadi bakat, sekarang minat. Apa itu minat? Kecenderungan yang menetap untuk apa? Satu kata aja, satu kata. Satu kata. Ini pada browsing semua di Google ya. Keinginan. Keinginan, oke. Kita beri aplaus dulu untuk Intan ya. Oke, di sini saya kasih jadi di depan itu ada 8 ya, ada 8 macam, ada 8 contoh. Kedelapan ini itu merupakan sebuah kecerdasan. Kecerdasan yang sebetulnya dimiliki oleh setiap manusia. Tapi di antara kedelapan ini, setiap orang itu bisa mempunyai keseluruhan, bisa mempunyai kedelapan-delapannya, bisa juga hanya beberapa, bisa juga hanya satu. Nah, kalau misalkan yang banyak atau orang yang mempunyai kedelapan kecerdasan ini, itu pasti ada salah satu yang paling dominan. Misalkan di bidang interpersonalnya atau di bidang kinestetiknya dan sebagainya. Nah, ini yang sering disebut dengan bakat. Nah, ini yang sering disebut dengan bakat. Jadi ada interpersonal. Interpersonal itu apa? Jadi yang berhubungan dengan orang lain. Dia selalu care dengan orang lain, mudah bergaul dengan orang lain. Nah, itu interpersonal. Ada juga mungkin yang bakatnya di bidang intrapersonal, ke dalam diri. Maksudnya diri sendiri. Jadi dia itu sangat peka terhadap diri sendiri. Atau ada juga kinestetik. Ini yang berhubungan dengan gerak. Kayak mungkin tadi atletik. Nah, itu kan berhubungan dengan gerak. Jadi kemungkinan action tadi ya, siapa? Action. Kemungkinan bakatnya adalah di bidang kinestetik. Bakatnya adalah kinestetik. Jadi kinestetik itu orang-orang yang suka dengan gerak, basket, panjat tebing, sepak bola, atletik yang berhubungan dengan gerak. Atau ada juga verbal, linguistik, kebahasaan. Senangnya itu nyerocos terus. Bukan berarti cerewet ya. Ini adalah sebuah bakat. Jadi kalau ada orang yang cerewet, itu jangan diledek, jangan dibully. Ternyata memang bakatnya adalah di situ. Nah, itu nanti akan kita arahkan atau orangnya akan mengarahkan dirinya sendiri ke ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan verbal linguistik. Pidato, buat puisi, storytelling. Nah, nanti dengan kecerewetannya itu bisa menjadi kemampuan dia, bisa menjadi penunjang karirnya. Misalkan nanti ada yang ditawari jadi pembaca berita. Ada salah satu siswa kita itu ditawari
menjadi pengisi acara di RRI radio. Itu kan berawal dari cerewet, iya toh. Jadi kalian yang cerewet, cowok-cowok, cewek-cewek semuanya, jangan minder. Itu adalah suatu bakat dan kembangkan bakat itu. Tapi jangan jadi lambe turah ya. Jangan jadi lambe turah. Oke. Nah, itu adalah bakat. Jadi bakat itu atau di dalam bahasa Inggris itu adalah talent. Talenta. Nah, itu sebenarnya adalah bakat. Jadi bakat itu dapat dilihat dari ada di dalam diri tiap individu. Kalian semua itu punya semuanya. Mau yang dari Palang, mau yang dari Semanding, mau yang dari Pelumpang, mau yang dari Widang, mau yang kelahiran 2003, 2005, 2007. Kalian keren tahun berapa? 2007. Berapa? 8. Kelahiran tahun 2008 ini udah SMA ya. Berarti saya tua banget ya. Was. Nggak kerasa ternyata. Nah, jadi mau kelahiran berapapun, mau dari daerah manapun, mau dari orang tua yang bagaimana keadaan atau kondisinya, setiap kalian itu punya bakat. Jadi nggak ada orang terlahir itu tanpa ada bakatnya, itu nggak mungkin. Semuanya punya bakat. Hanya saja kadang kita bingung bakat kita ini di mana sih? Karena ini ada 8 kemungkinan yang ada di dalam diri kita. Nah, karena banyak tadi, kadang kita nggak tahu. Coba kalau misalkan nggak kalian salurkan, dari mana kita bisa mengidentifikasi bakat kita sendiri? Tidak mudah dikenali. Ya itu tadi, namanya bakat itu sulit dikenali. Karena apa? Karena ada banyak. Biasanya satu orang itu bakatnya nggak cuma satu, tapi yang menonjol itu memang 1 atau 2. Karena bakat kita ini banyak dan tidak mudah dikenali, makanya harus kita asah. Jadi kira-kira kita ini harusnya atau yang perlu kita kembangkan itu yang mana, gitu ya. Kemudian tidak berubah-ubah. Jadi bakat itu nggak bisa diubah. Kayak misalkan Lionel Messi ya, yang cewek-cewek tahu Lionel Messi? Tahu? Luar biasa ya. Atau inilah yang paling dekat lah. Rafael Strike atau Nathan Chuaon. Tahu ya? Yang cowok-cowok tahu ya? Nah, itu bakatnya dari dulu memang di sepak bola. Bakatnya di kinestetik dan sampai besar itu tidak akan berubah-ubah. Marcelino Ferdinand dan teman-temannya itu bakatnya di kinestetik. Olah gerak. Jadi kinestetik itu olah gerak. Dan mulai dari kecil sampai besar itu tidak akan berubah. Kira-kira bakat itu bisa menurun atau enggak? Misalkan orang tua kalian bakatnya adalah kinestetik. Nah, anaknya kira-kira kinestetik juga atau enggak? Sebagian besar di dalam penelitian iya, bakat itu menurun, tapi enggak semua. Gen itu berpengaruh. Misalkan ibunya pebulu tangkis, bapaknya juga pebulu tangkis, nanti anaknya punya bakat bulu tangkis. Nah, di dalam suatu penelitian itu memang seperti itu. Jadi bakat itu menurun. Tapi kalau minat itu tidak. Jadi bakatnya di bulu tangkis nih. Tapi si anak minatnya bukan di bulu tangkis. Dia punya bakat tapi enggak minat. Ya sama aja, enggak bisa dipaksakan. Nah, kayak gitu. Itu bakat. Kalau minat, yang pertama bisa dipengaruhi lingkungan. Nah, kayak tadi yang saya jelaskan. Kalau tetangga kalian itu sukanya panjat tebing, biasanya si tetangga yang ini juga ikut panjat tebing. Kalau misalkan bestie kalian udah dari SD nih bareng terus, ternyata dia ikutnya PMR, nanti temennya juga ikut PMR karena pengen bareng-bareng terus. Nah, itu adalah minat. Jadi minat itu bisa dipengaruhi lingkungan.
Kemudian dapat berubah tergantung perkembangan. Yang tadinya nih kita punya, kalian punya cita-cita apa? Misalkan dulu waktu kecil cita-cita kita kan beragam. Ada yang mau jadi astronot. Ada nggak yang cita-citanya jadi astronot? Kemudian ada yang mau jadi dokter mungkin. Atau ada yang waktu kalian kecil cita-citanya jadi kapal laut. Ya misalkan itu. Jadi cita-cita itu antara kita kecil kemudian besar, remaja ya, remaja kemudian besar, itu bisa dipengaruhi sama keadaan. Jadi kecil dulu kita pengen jadi astronot. Kemudian ketika beranjak remaja ternyata jadi astronot itu susah ya. Ya udahlah jadi dokter aja. Nah, kemudian ketika dewasa masuk ke dunia perkuliahan, kalian mulai kuliah, ternyata jadi dokter itu biayanya mahal ya. Ya udahlah jadi guru aja. Nanti akan seiring berkembangnya waktu itu akan berubah. Itu adalah talent atau itu adalah interest atau minat. Jadi mulai dari kalian kecil sampai besar itu bisa berubah-ubah minatnya. Kemudian mudah dikenali, gampang. Minat itu gampang dikenali. Misalkan kalian yang suka otak-atik komputer, suka otak-atik gadget, itu kan berarti minatnya di bidang informasi dan komunikasi atau di bidang computering. Jadi nanti tinggal dikembangkan aja. Nah ini ada, waduh nggak kelihatan semua ya. Ini ada organisasi-organisasi yang nanti setelah istirahat itu akan belum ya? Setelah ini pas ya? Oh setelah ini pas. Jadi nanti setiap organisasi itu akan mempromosikan. Jadi jangan tanya saya siapa ketuanya, siapa pembinanya. Nanti kalian tanya sendiri aja. Yang pertama ada hadroh, ada juga robotik. Nah ini yang suka ya, yang suka dengan dunia komputer, dunia informatika. Nah bisa kalian ikut di robotik. Beberapa kali kita berhasil juara di kompetisi robotik dan ini suatu hal yang baru ya, kan masih jarang. Kemudian ada English Club, ada drum band. Kalian tahu lah drum band itu apa. Biasanya nanti kalau ada acara yang sifatnya itu kabupaten, entah itu HUT ataupun hari besar, biasanya kan diadakan di Bumi Wali ya, Stadion Bumi Wali. Itu pasti salah satu pesertanya, salah satu penampilnya itu dari drum band Man 1 Tuban. Kemudian volley, ada juga atletik, nanti sama Pak Kusmi Harto. Biasanya kita latihan itu di lapangan semen Gresik. Nah itu atletik. Jadi nggak di sini. Kemudian ada futsal, yang suka futsal, cowok-cowok. Cewek juga ada yang suka futsal enggak? Enggak ada. Basket, ada juga basket. Tapi kebetulan pembina sebelumnya itu mutasi ke Mojokerto Pak ya, Pak Solikin. Nah, Mojokerto. Jadi nanti kemungkinan ada pergantian pembina yang baru. Kemudian ada tenis meja. Pak Yazid ngisi materi di sini? Sudah tahu Pak Yazid belum? Enggak tahu. Jadi Pak Yazid itu adalah wakil kepala bidang humas. Nah, itu pembinanya tenis meja. Nah, beberapa kali kita juga berhasil memenangkan kejuaraan, terutama di Popda. Itu berhasil juara 1 apa ya kalau nggak salah, juara 1 atau juara 2 putra tenis meja. Ada juga badminton, bulu tangkis ya. Ada catur,
Catur itu nanti sama Pak Agus Muhadi itu sering juara. Nanti saya tampilkan. Ada juga paduan suara yang merasa bersuara emas ya, bukan masalah. Nah, boleh ikut Pak Adus. Paduan suara maksudnya. Nah, kemudian ada pecinta alam Cakra Buana. Yang mau tanya-tanya seputar pecinta alam nanti boleh ditanyakan. Yang lain juga boleh. Ada DKA, Dewan Ambalan. Ada pena ini ekstrakurikuler teater dan seni. Jadi yang suka mungkin drama, jadi jangan cuma nonton drama Koreanya aja ya. Kita yang buat dramanya, kita yang buat naskahnya. Nah, itu kalian bisa ikut di pena. Ada PMR, Palang Merah Remaja. Kemudian ada Pramuka, kita semua tahu, nggak usah dijelaskan. Ada Pakura ya, ini salah satu ekskul unggulan. Jadi nggak usah ditanya tentang prestasinya, ya sudah pasti berprestasi. Ada juga kader adiwiyata, jadi pecinta lingkungan. Kalau Cakra Buana itu pecinta alam, kalau adiwiyata itu pecinta lingkungan ya. Bedanya di mana? Nanti akan dipresentasikan ya sama masing-masing perwakilan organisasi. Ada juga pencak silat yang suka silat. Kemarin waktu di Majapahit, di Mojokerto Majapahit Competition itu kita berhasil bawa juara satu tinju ya. Tinju dia basicnya itu taekwondo. Ada juga tarung derajat. Kita juara 2 putra, juara 3 putri ya di tarung derajat. Ya intinya yang suka sama dunia persilatan ya boleh ikut ekstrakurikuler pencak silat Man 1 Tuban. Nanti pembinanya adalah Pak Abid ya yang ada di TU. Kemudian Rohis, ada juga remaja masjid. Itu bedanya di mana? Nah, nanti akan dipresentasikan sama kakak-kakak kelas kalian. Ada kaligrafi. Nah, yang hobi tulis menulis berbahasa Arab atau hiasan mushaf dan sebagainya boleh ikut kaligrafi. Ada juga mading majalah dinding ya. Jadi yang suka mendesain, yang suka tata letak, nah itu bisa kalian salurkan bakat dan minatnya di Mading Man 1 Tuban. Kemudian ada pidato bahasa. Nah, ini ada bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dulu itu ada bahasa Jerman, cuma saya kurang tahu masih atau enggak ya. Tapi kayaknya sih kalau pembinanya ada, cuma peminatnya itu kurang tahu. Ada yang suka bahasa Jerman enggak di sini? Bahasa Jerman atau bahasa Perancis? Saya bisa bahasa Perancis. Coba ya, Kylian Mbappe. Bercanda. Bahasa Perancis, bahasa Jerman. Tapi yang aktif itu 3, Inggris, Indonesia sama bahasa Arab. Kemudian ada solid, ini jurnalistik yang nggak suka ngomong, tapi kalau ngetik, kalau cerita itu bisa banyak. Nah, silakan ikut di solid. Kemudian tim olimpiade, ada olimpiade matematika, biologi dan sebagainya, kimia ya. Nah, itu nanti bisa kalian ikuti juga. Ada MFQ, Musabakoh Fahmil Quran atau cerdas cermat Qurani. Nah, yang mungkin pernah ikut MTQ, silakan nanti Diman juga ada, tenang aja pembinanya banyak. Tilawah juga yang bisa tilawah atau multimedia. Multimedia itu nanti ada editing video, ada desain grafis, tapi berbeda dengan yang kalian dapatkan di kelas ya. Jadi lebih pro. Nah, itu yang multimedia. Ini sekilas. Jadi ada beberapa
Ada banyak sebenarnya, ada banyak. Cuma ini kan nanti saya jadikan satu ya. Misalkan pidato bahasa itu kan ada 5 bahasa, atau tim olimpiade itu ada kimia, fisika, biologi dan sebagainya. Nah, ini salah satu raihan, bukan salah satu ya, salah 23 raihan medali dan juara kakak-kakak kelas kalian dari ekstrakurikuler di tahun 2023 dan 2024. Ini nggak bisa saya cantumkan semua karena banyak banget. Kalau misalkan nggak percaya, bisa tanyakan ke Bu Evi Mafida ya. Saya kasih clue-nya. Nah, Bu Evi itu jadi yang bertugas mencatat semua raihan-raihan dari kejuaraan yang diikuti oleh siswa Man 1 Tuban. Yang pertama kita juara OSN, Olimpiade Saintek Nasional tingkat kabupaten cabang fisika. Kemudian kita juara 1 ya, maksudnya juara 1, kemudian juga cabang biologi kita juara 1. Kemudian ada juara 2 penulisan proposal ilmiah tingkat nasional bidang saintek. Juara 3 festival Al-Banjari ya. Ada band Islami. Oh, belum saya masukkan. Ya, kita punya ekstrakurikuler band Islami ya. Kemudian juara 3 cipta puisi tingkat nasional. Juara umum cipta dan baca puisi tingkat nasional. Juara 1 panjat tebing kategori lead putra. Juara 1 ya. Juara 2 panjat tebing kategori lead putra. Jadi juara satunya sama juara 2-nya itu diraih sama siswa Man 1 Tuban. Kemudian juara 3 ini yang putri, juara 3 kategori lead putri. Nanti di Cakrabuana itu juga nggak cuma panjat tebing, itu sering juga diundang untuk mengikuti lomba arung jeram. Tahu ya arung jeram ya? Yang pakai perahu karet. Nah, itu arung jeram. Kita juga juara di Bupati Cup kemarin. Ada yang rumahnya dekat Sendang Asmoro. Mungkin kebetulan kemarin nonton ya. Nah, itu kita juara di sana. Juara 1 Bupati Cup cabang olahraga arum jeram putri kategori slalom dan head to head. Kalau slalom itu melewati rintangan. Kalau yang head to head itu balapan. Jadi 2 kemudian diadu kecepatan. Kemudian juara 2 cabur arung jeram putra kategori slalom, juara 3 Bupati Cup cabur arung jeram putra. Jadi juara 2 dan juara 3-nya itu dari Man 1 Tuban. Kemudian juara 3 Science Competition mapel biologi tingkat provinsi. Ya, bisa dilihat sendiri ya. Nah, inilah salah 23 raihan yang telah diraih oleh kakak-kakak kelas kalian di masing-masing ekstrakurikuler ya. Jadi jangan takut untuk ikut ekstrakurikuler karena jaminannya selain kalian dapat ilmu tentang keekstrakurikuleran sesuai ekstrakurikuler masing-masing ya. Yang badminton ya dapat ilmu ke badmintonan, yang futsal ya dapat yang futsal dan sebagainya. Kalian juga dapat mengikuti perlombaan, dan biasanya ketika kita sudah mengikuti perlombaan minimal ya juara 3, minimal banget itu, karena biasanya ya kayak tadi juara 1-2, ngirim 2 grup ternyata juara 1 dan juara 2, ngirim 2 grup ternyata juara 2 dan juara 3. Jadi pesannya adalah ketika kalian sudah memilih untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, silahkan aktif, silahkan berjuang ya. Pikirkan untuk kebaikan diri kalian sendiri. Kalian ikut ekstra ya tujuannya adalah untuk menambah pengalaman, untuk menambah pengetahuan dan juga untuk memantapkan karir kalian ke depannya. Oke? Sampai jam berapa? Ya, masih ada waktu 15 menit, 20 menitan. Yang ada pertanyaan silahkan.
Apapun silakan ditanyakan. Sudah ada bayangan mau ikut apa? Ada? Sudah, mau ikut apa kira-kira? Apa? Enggak apa-apa. Tilawah sama hadroh. Oke, luar biasa. Sebelumnya pernah ikut lomba MTQ kayak gitu? MTQ-nya yang bagian tilawah. Juara berapa? Kita kasih aplaus dulu dong. Namanya siapa? Sorry. Najwa, ya. Dari gugus mana, Mbak Najwa? Ibnu Sina. Pembinanya siapa? Lutfi. Oh iya. Ya. Nanti bisa disalurkan ya ilmunya buat teman-teman yang lain. Ada pertanyaan lagi? Lapar? Lapar? Oke, tip and trick memilih ekstrakurikuler. Jadi usahakan yang sesuai dengan minat bakat kalian ya. Itu yang paling penting. Jadi sebelum kalian memilih itu usahakan ada pertimbangan. Kalian timbang dulu, kemudian ketika sudah mantap baru kalian putuskan untuk mendaftar. Jadi biar sebenarnya gini. Di ekstrakurikuler itu yang terpenting bukan kuantitas ya. Jadi bukan banyak-banyakan. Jadi kalian yang dilatih adalah kualitas ya. Makanya kenapa setiap kita ikut perlombaan itu bisa mendapatkan medali juara ya, karena memang ketika sudah diresmikan sebagai anggota ya harus aktif dan juga harus komitmen untuk mengikuti latihan. Jadi kalau misalkan kita latihan terus, kalau misalkan kita aktif terus, nah itu bisa menunjang kemampuan kita juga. Ada yang mau ikut robotik? Robotik. Biasanya kan kalau anak zaman sekarang itu kan sukanya e-sport ya. Mobile Legend, apalagi Valorant, apalagi FF. Ada yang masih main FF? Ya nggak apa-apa. Ada nggak di sini yang belum pernah kalian tahu sebelumnya? Ada nggak ekstrakurikuler yang di sini yang saya tampilkan itu belum pernah kalian tahu sebelumnya? Ada yang pernah ikut pidato. Bahasa Arab ada? Bahasa Arab. Yang suka bahasa Arab? Gak ada? Kita tes ya. Bahasa apa? Bahasa Jawa. Bahasa
Inggris. Ada yang suka bahasa Inggris? Dimas suka bahasa Inggris. Kenapa kalau ditanya masih malu-malu? Gak bakal dites kok, tenang aja, gak bakal dites. Gak apa-apa. Kemarin yang pilih desain grafis berapa orang? Yang mengisi peminatan desain grafis berapa orang? Gak ada? Desain grafis? Oh, desain grafis. Pernah pakai aplikasi apa, Mas? Namanya siapa? Andika. Oh ya. Pernah pakai aplikasi apa? Belum pernah. Kenapa milih desain grafis? Oh, pengen coba. Oke. Atau editing video. Siapa yang kemarin ngisi peminatan editing video? Ada nggak? Editing video? Nggak ada? Nggak ada sama sekali? Editing? Atau administrasi perkantoran siapa? Administrasi perkantoran? Oh di belakang ya? Administrasi perkantoran? Otomotif, ya. Hilmi otomotif. Ini siapa kemarin? Otomotif. Tabus. Siapa Tabus? Oke. Berarti suka jahit. Suka jahit. Oh iya. Punya mesin jahit di rumah. Oh. Oke, itu ada pertanyaan? Nggak ada? Tapi paham ya. Jadi itulah ekstrakurikuler. Pesan saya, meskipun kalian mempunyai banyak agenda, meskipun kalian mempunyai banyak kegiatan di kelas ya, karena nanti mapelnya kan kita kan beda ya sama sekolah umum. Kita kan ada tambahan pelajaran agama dan juga pelajaran prodistik ya. Seperti yang tadi itu otomotif, tata busana dan sebagainya. Tapi kalau misalkan memang kalian ingin mengembangkan bakat dan minat yang di luar kelas, itu ikutilah ekstrakurikuler. Gak perlu banyak-banyak. Usahakan satu orang ya satu. Jadi biar nanti tidak terlalu sibuk ya, tidak terlalu sibuk dengan kegiatan luar. Kalau misalkan kalian memang pengen tahu, pengen menggali, pengen merasakan gimana rasanya ikut lomba, mungkin dari SD dulu, SMP kemarin belum pernah sama sekali mengikuti suatu perlombaan, ketemu sama orang banyak. Nah, coba kalian ikut ekstrakurikuler, kalian aktif, kalian ikut latihan sehingga bisa dipilih mengikuti lomba. Karena sering perlombaan itu banyak eventnya. Jadi misalkan kalian mau mencoba skill saya ini sudah mumpuni atau belum, atau pengen mengumpulkan sertifikat kejuaraan, maka ikutilah program ekstrakurikuler. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke kakak-kakak OSIS ya. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah hadir selama 2 hari ini. Terima kasih sudah fokus. Tetap jaga kesehatan. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.